Hal-hal yang membuat kita punya sukacita adalah pada saat mereka senantiasa suka dengan firman Tuhan dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Mereka nggak fokus pada diri sendiri, mereka keluar, mereka berbagi. Pada saat kita melihat itu ya, itu sungguh-sungguh luar biasa. Apalagi hal yang mereka lakukan ini berimpact kepada orang-orang yang mereka sharing. Lagi untuk mereka di usia tua mereka, Betul. untuk mereka melakukan pertobatan. Aduh, itu benar-benar proses yang panjang. Benar. Tapi waktu mereka memberikan hati mereka mau melakukan pertobatan itu, kalau ada rekonsiliasi keluarga, itu apa yang membawa sukacita yang luar biasa. Kita itu berlima awalnya, menginginkan adanya kawan-kawan lain yang seumuran dengan kita ini mempunyai satu komunitas. Kita menyadari bahwa banyak sekali sebetulnya ibu-ibu yang sudah berumur itu merasa ada satu rasa tidak aman, merasa sakit, mungkin merasa ditinggalkan oleh anak cucunya. Jadi mereka itu sebenarnya memerlukan satu persaudaraan, pertemanan yang sangat positif. Orang tua dan kebanyakan orang tua pergumulannya sebenarnya yang itu-itu aja. Ya, yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua adalah apabila mereka mempunyai masalah hubungan, komunikasi, khususnya dengan anak-anak dan cucu mereka. Kita memastikan setiap orang-orang dalam usia indah ini untuk tidak fokus pada dirinya sendiri. Ya, pada saat mereka mempelajari firman Tuhan, mereka belajar untuk mengasihi orang lain. Ya, saya punya satu prinsip untuk orang-orang tua ini, jangan diam di rumah. Ya, kalau sehat keluar rumah, memberi, giving. Ya, lakukan amanat agung Yesus Kristus, itu akan menginspirasi mereka senantiasa. Jadi kadang-kadang untuk mereka menginspirasi itu sebetulnya kalau mereka dapetin keyakinan, aduh, kalian akan lihat deh di busway pun juga mereka tetap melakukan amanat agung mereka ya, bahkan di tengah-tengah kegiatan mereka, bahkan mereka lagi jalan, mereka benar-benar lakukan dimanapun mereka berada. Di usia mereka, jangan salah, usia seperti itu pun keinginan tahu mereka kepada firman Tuhan itu juga cukup besar ya. Sehingga kita adakan forum-forum yang namanya Bible Discussion ya. Tetapi juga setiap pria ilahi dan wanita Allah itu punya mentor atau pembimbingnya sendiri-sendiri untuk memberikan pendalaman Alkitab buat mereka. Mereka di dalam komunitas kecil ini akan membimbing dan memberi semangat sehingga mereka bisa keluar dari pikiran-pikiran mereka atau beban-beban ataupun pergumulan-pergumulan mereka. Dengan adanya komunitas, saya bisa sharing, tukar perasaan, tukar pikiran dengan teman-teman yang sebaya, yang cocok. Itu yang membuat saya happy. Walaupun dengan keterbatasan fisik, tapi mereka mau memberi yang terbaik. Kadang-kadang mereka seperti anak kecil, tapi saya melihat justru di situ mereka bisa dengan tulus, ya, betul-betul mau mengasihi, cinta sama Tuhan. Saya merasa inilah kehidupan nyata yang betul-betul kita nggak jaim, kita saling terbuka. Kalaupun ada satu dua hal yang kita tersinggung, tapi kita bisa selesaikan, kita bisa sama-sama mengerti, kita bisa minta maaf itu dengan gampang, dengan maksudnya tidak ada sakit hati, betul-betul real semuanya. Itu yang saya rasakan di ministry Piwa ini. Kita semangat banget, wah saya mau lakukan ini, mau lakukan itu, padahal kan usia sebenarnya udah lanjut, tapi semangat mereka tuh masih aja tetap. Support dari keluarga sangat penting. Awalnya saya didampingi anak saya ke gereja, bahkan sekarang anak saya pun berupaya segala cara agar saya bisa pergi ibadah dengan rutin. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berusia indah, yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bergabunglah dengan ministry PYI. Satu hal yang saya bangga dari mereka adalah meskipun usia mereka sudah lanjut, meskipun kesehatan juga sudah berkurang, tapi sebagai murid Yesus, mereka tetap mau dipakai menjadi duta Allah dalam memberitakan kebenaran.
Dalam keterbatasan mereka pun, mereka sungguh-sungguh mau menjadi orang yang mewakili Allah di dalam keseharian hidup mereka. Sehingga banyak orang bisa terinspirasi untuk juga menjadi murid Yesus. Selamat pagi saudara-saudari, selamat datang di Kebaktian Online GKDI Jakarta. Sebelum kita memulai kebaktian kita, akan ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan berikut ini. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kau Allah perisaiku, penebusku, Dia baik bagiku. Kau Allah penuntunku di hidupku, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you,
center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, To the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. From my heart
center of it all. Ooh. Selamat hari Minggu, sangat semangat hari ini kalau kita boleh berkumpul sama-sama lagi. Saya berdoa supaya kita tetap sehat, kita tetap semangat, kita tetap sukacita dalam Tuhan. Saya tahu mungkin kita nggak sabar ingin bertemu muka dengan muka, tapi saya mau bilang, sabar. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sebelum kita memulai dengarkan khotbah, mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, kami sangat bersyukur kalau pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh bertemu dengan saudara kami dalam Zoom sekalipun. Kami memuji Engkau, dan bila hari ini firman yang kami terima, kami boleh dapatkan semangat, kami boleh dikuatkan iman kami, bila kami semakin mau mengasihi dan peduli kepada satu sama lain. Sertai dan berkati kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya berdoa supaya kita tetap sehat, kita tetap semangat, tetap bersukacita dalam Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita semua bisa memberikan terbaik buat Tuhan. Saat ini kita akan mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Seperti tema kita bulan ini, yaitu Devotion of Our Youth. Yang diambil dari Yeremia pasal yang kedua, di ayat yang kedua. Dikatakan demikian, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Jadi ini satu ayat yang sangat menarik, ya, yang Tuhan lagi mau mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dari tema ini yang saya mau menjadi fokus kita hari ini adalah kata teringat, atau dalam bahasa kita ada remember. Nah, sebelum saya memulai ini, saya mau kita lihat satu latar belakang yang luar biasa. Ya, saya melihat di antara semua nabi, ya, Yeremia adalah nabi satu-satunya yang hatinya hancur ketika dipanggil untuk memberitahukan penghakiman Tuhan terhadap bangsanya. Karena itulah Yeremia disebut nabi yang meratap. Kenapa Yeremia begitu hancur hatinya? Karena Yeremia tahu bagaimana nasib bangsanya dalam puluhan tahun ke depan. Dan Yeremia juga tahu bagaimana bangsa Israel dulunya mereka. Hatinya hancur karena melihat bangsa Israel atau Yehuda pada tepatnya mulai memberontak, mulai mengkhianati Tuhan, mulai mengabaikan Tuhan, mulai mengindahkan Tuhan yang selama ini membawa mereka sejauh ini. Dan di dalam pasal kedua nubuatannya ini, Yeremia lagi mau memberitahu kepada bangsa Yehuda apa yang Tuhan mau katakan kepada mereka. Tuhan bilang, Tuhan ingat bagaimana mereka dulu. Apa sih yang Tuhan ingat? Tuhan ingat waktu dia bersama-sama dengan bangsa Israel. Tuhan ingat waktu mereka menghadapi tantangan demi tantangan. Tuhan ingat waktu mereka diberi kemenangan demi kemenangan. Dan tapi juga yang akhirnya apa? Mereka melupakan Tuhan. Waktu saya membaca buku ini, saya menimbulkan sebuah pertanyaan saya. Apakah Tuhan gak cukup buat mereka? Dan saya mau tanya kepada kita hari ini, apakah Tuhan gak cukup buat kamu? Apakah Tuhan juga gak cukup buat saya? Saya mau bayangkan gini, kalau seandainya semua yang kita punya hari ini diambil oleh Tuhan, apakah kita masih bisa berdiri di hadapan Tuhan dan kita berkata seperti Ayub? Di Ayub 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi saya mau tanya, bisakah kita tetap memuji Tuhan tanpa ada hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita?
Atau masihkah kita tetap berterima kasih kepada Tuhan seandainya semua tetap berjalan dengan baik? Masih bisa nggak kita berterima kasih? Itulah menggambarkan sebetulnya Tuhan cukup nggak di dalam hidup kita. Nah, hari ini Tuhan mau beri kita 3 poin untuk kita mengingat tentang Dia. Bahkan pada saat-saat kita berkeinginan untuk meninggalkannya. Poin saya yang pertama, saya ambil dari Yeremia 2 ayat 1. Ya, jadi katakan, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Poin saya yang pertama, ingat cinta pertama kita. Karena Tuhan bilang, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Aku teringat bagaimana cintamu pada waktu engkau menjadi pengantinku. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Waktu saya menjadi ayat ini, saya sadar di 3 ayat pertama ini, Tuhan masih coba lembut kepada bangsa Israel. Tuhan masih coba untuk memenangkan kembali hati bangsa Israel. Tuhan coba merayu mereka dengan mengingatkan bagaimana iman mereka yang dahulu. Dan saya melihat itu ada satu hubungan yang buruk. Dan ini persis yang saya ingat adalah tentang hubungan Hosea dan Gomer. Bagaimana istrinya yang tidak setia, istrinya yang berselingkuh, tetapi suami yang datang dan mohon-mohon kepada dia. Ingat nggak waktu kita saling jatuh cinta? Ingat nggak waktu kita saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain? Saya bayangkan betapa malunya seharusnya perasaan Gomer atau istri manapun kalau ada suami yang begitu baik, yang begitu luar biasa, yang memperlakukan dengan istrinya dengan baik dan benar, terus kemudian memohon kepadanya. Bukankah itu luar biasa? Bagaimana seorang yang begitu baik? Bagaimana seorang yang begitu benar seperti Tuhan memohon-mohon kepada orang-orang berdosa seperti kamu dan saya? Tuhan adalah sang pencipta, dia bisa saja mengabaikan kita. Dia bisa saja meninggalkan kita. Tapi yang menarik, Tuhan justru tetap berada di sisi kita dan dia mengingatkan kita. Ingat nggak masa-masa bulan madu itu? Ini luar biasa. Tuhan juga mengingatkan orang-orang Yehuda tentang segala apa yang dilakukan kepada mereka. Israel, ingatkah kamu aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir? Ingatkah kamu ketika aku menenggelamkan tentara-tentara Mesir di Laut Merah? Ingatkah kamu ketika aku mengirim mana dari langit dan memberi air dari batu karang? Ingatkah kamu ketika aku membimbing kamu dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari? Ingatkah kamu ketika hubungan kita begitu dekat sampai setiap orang yang mau mengganggu kamu, mereka harus berhadapan dengan aku sebagai Allah kamu. Dan di mana kita menunjukkan kepada mereka bersama-sama. Berarti apakah Tuhan kurang baik kepada mereka? Sehingga mereka berani untuk setia, untuk tidak setia kepada Tuhan. Dan itulah membawa Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Babel. Di Hosea pasal yang keempat, di ayat pertama dikatakan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Maka kupanggil mereka pergi. Mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal. Dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Dengan ikatan kasih
Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kup dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Brothers, sister, jemaat. Ini menggambarkan betapa luar biasanya kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi kita bisa lihat sepanjang perjalanan masih saja Israel bersungut-sungut. Mengeluh tentang kurangnya makanan dan air lah. Mengeluh tentang bahwa Tuhan sengaja bawa mereka untuk mereka dikubur di padang gurun lah. Mereka dalam kebosanan, mereka mengeluh. Dan yang terakhir apa? Mereka buat anak lembu emas. Tapi walaupun dengan kondisi seperti itu, apa yang menarik? Tuhan masih melihat itu sebagai apa? Kebaikan di masa muda mereka. Bukankah ini luar biasa? Tuhan melihat pengabdiannya. Tuhan melihat Yehuda hanya melihat mereka masih setia dan mengikuti dia. Itu kan yang luar biasa. Brother sister, saya mau tanya. Masih ingatkah kita ketika awal-awal mula kita datang kepada Tuhan? Kita beriman kepada Tuhan. Dan bagaimana kehidupan kita yang dulu kacau, banyak masalah dalam kehidupan kita. Karena kita datang, kita diubahkan oleh Tuhan. Saya masih ingat ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya menemukan kehidupan yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Saya itulah, Tuhan adalah cinta pertama saya. Saya jatuh cinta kepada Tuhan, Tuhan jatuh cinta kepada saya. Tapi saya masih ingat dalam perjalanan kerohani saya, ada satu hari saya mau meninggalkan Tuhan. Karena saya bilang, ini gereja bagaimana ini? Kok seperti kanak-kanak, nggak dewasa. Saya masih ingat malam itu saya mau pergi, tapi saya tahu bilang nggak bisa. Saya tahu ini gereja benar, mengajarkan apa yang benar. Hidup saya diubahkan, orang lain diubahkan. Tapi itu saya sadar, saya mengambil keputusan. Bukan gereja berubah untuk saya, tapi saya harus berubah untuk gereja. Dan itu yang mengembalikan cinta saya kepada Tuhan. Brother sister, nggak tahu bagaimana dengan kita. Tapi yang saya mau kita sadar juga, kekristenan bukan tentang daftar tugas yang harus kita lakukan. Itu penting, tapi hati jauh lebih penting. Jadi saya mau tanya, hal-hal dunia apa hari ini mencuri perhatian kita dari cinta pertama kita? Hal apa yang kamu inginin di atas Tuhan? Saya mau bilang, brother sister, keegoisan akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Saya mau mengingatkan kita hari ini, kita dipuji karena kita tetap bertekun dalam kesengsaraan, karena kita tetap mengikuti Tuhan apapun yang terjadi. Meskipun kita nggak sempurna, tapi itulah yang Tuhan mau. Tuhan hanya membutuhkan kasih. Tuhan hanya membutuhkan loyalitas kita kepada Dia yang sangat kurang pada zaman Yeremia. Dan saya mau beri tantangan kepada minggu ini. Ingat cinta pertama kita. Dan dekatlah kepada Tuhan. Amin. Poin saya yang kedua. Kita kembali melihat di Yeremia pasal yang kedua. Di ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapat nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Mereka yang tidak lagi bertanya di manakah Tuhan, yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lengkuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiamin manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Dan para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Tuhan di sini mengingatkan
kepada bangsa Yehuda. Di manakah Tuhan? Sampai 2 kali. Poin saya yang kedua adalah ingat ketika Tuhan baik kepada kita. Saya percaya jemaat, banyak hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan mau kita ingat. Jadi di ayat ini yang saya menarik saya lihat adalah di mana Tuhan lagi coba menyebutkan bahwa kurang rasa bersyukurnya bangsa Yehuda atas segala apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Saya mau tanya kepada kita, ketika kita menjauh dari Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika berpaling dari Tuhan, tanya, mengapa kita lakukan itu? Apa alasannya? Tuhan yang ditinggalkan mungkin akan bertanya, kamu benar serius? Kamu benar serius mau meninggalkan aku hanya untuk mengejar kesuksesan? Kamu benar, kamu serius, kamu meninggalkan aku hanya kamu mau mengejar kekayaan materi? Kamu betul, kamu serius, kamu meninggalkan aku hanya karena kamu mau mengejarkan panggilan duniawi? Dan sehingga Tuhan bertanya, apa salah saya kepada kamu? Ini pertanyaan yang mengagumkan, mencengangkan, mengherankan dari mulut seorang Tuhan yang luar biasa. Di Mika pasal 6 ayat 3 dikatakan, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Ulangan 3, 2, 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil, benar dia. Jadi kalau Tuhan tanya apa yang salah? Jawabannya nggak ada. Jawabannya selalu sama, Tuhan nggak pernah melakukan apa yang salah. Tetapi sebaliknya justru kita mengejar apa yang tidak berharga, yang akhirnya kita peroleh apa? Berhala kesia-siaan. Apa yang kita dapat? Kita hanya apa? Menemukan kekosongan. Lihat dan dikatakan juga, Tuhan mengingatkan mereka bahwa tanah perjanjian diberikan kepada mereka itu sebuah hadiah. Betul, peristiwa di buku Keluaran itu terjadi 800 tahun sebelumnya. Bisa dimengerti mengapa bangsa Yehuda mulai lupa dan mulai meninggalkan Tuhan dan mulai tidak menghargai Tuhan. Tapi saya mau ngajak kita hari ini, coba kita meluangkan waktu dan merenungkan berapa banyak talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita sudah kita nggak hargai lagi. Masih ingat awal kita semangat, kita berikan semua talenta kita kepada Tuhan. Sekarang gimana? Masih nggak kamu hargai? Coba kita renungkan, berapa sering ketika kita bangun dan kita berpikir untuk apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita masih diberi kehidupan, kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa bangun pagi. Coba tanya berapa sering kita bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan ke dalam hidup kita. Ingat kebaikan Tuhan. Para imam juga menarik. Tugas mereka adalah mewakili orang di hadapan Allah, tapi nggak ingat sejarah lagi. Mereka sudah bertugas menjaga firman Tuhan, membacakan firman setiap hari. Justru apa? Nggak kenal Tuhan. Para pemimpinnya menentang Tuhan. Para nabinya menaruh kepercayaan kepada berhala daripada kepada Tuhan. Di Habakuk pasal 2, ayat 18 katakan, apakah gunanya patung pahatan yang dibuat oleh pembuatnya? Apa gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percayakan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Ya. Meskipun tidak ada keuntungan, orang-orang apa? Berlari ke hal-hal yang tidak berharga dan tidak menguntungkan. Orang-orang lupa akan kebaikan Tuhan. Ya, saya maunya ini bersister. Ingat kebaikan Tuhan. Poin saya yang ketiga. Yeremia pasal 2 ayat 9 dikatakan, sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan.
Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim. Dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar. Dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah satu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarnya, kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Poin yang kedua, ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang sebenarnya. Waktu saya baca ini, saya sedih. Tuhan bilang, coba lihat ada nggak orang yang menukarkan Allahnya. Ini keterlaluan menurut saya. Jadi Tuhan sampai meminta orang-orang itu untuk pergi kepada bangsa-bangsa di sekitarnya, untuk pergi tempat bahkan yang lebih jauh dari itu, pergi ke Kitim yang ada di sebelah barat, atau pergi ke Kedar, suku bangsa Gurun yang ada di timur. Lucunya apa? Bangsa-bangsa di kita itu justru lebih setia kepada dewa-dewanya daripada bangsa Israel kepada Allah yang hidup. Bangsa-bangsa itu musuh menyembah berhala mereka dengan sangat berpegang teguh kepada dewa mereka yang nggak bisa melakukan apa-apa. Orang Kanaan setia banget dengan Baalnya. Orang Mesir setia kepada dewa-dewanya yang berupa binatang-binatang. Orang Asyur sangat setia kepada dewa mereka, Asyurbanipal. Sebaliknya, Israel yang punya kemuliaan Tuhan, yang punya kebaikan Tuhan, yang punya janji Tuhan, yang diberkati Tuhan, tapi berpaling daripada Tuhan. Bukankah ini lucu? Bahwa bangsa satu-satunya bangsa yang ingin mengubah mereka adalah bangsa yang mempunyai Tuhan yang hidup. Lucu nggak hari ini? Kita menyembah satu-satunya juru selamat, satu-satunya Allah yang layak disembah, tapi kita justru menukar iman kita kepada hal-hal yang sia-sia. Tuhan sangat kaget. Tuhan sangat heran. Kok bisa begitu bodohnya manusia itu? Maka di Roma 1, di ayat 22 dikatakan, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang menjalar. Saya mau tanya, kenapa kita mau menukar iman kita? Mengapa kita mau membuang Tuhan yang kekal, Tuhan yang hidup, hanya untuk hal-hal yang sepele? Jemaat. Saya suka, C.S. Lewis bilang, kita adalah makhluk setengah hati, bermain-main dengan minuman, seks, dan ambisi ketika kesenangan yang tak terbatas ditawarkan kepada kita. Seperti seorang anak bodoh yang ingin terus membuat pai dari lumpur dalam kekumuan karena dia tidak punya bayangan apa yang dimaksud dengan tawaran liburan di pantai. Kita terlalu mudah disenangkan. Wow, betul loh. Kita seperti anak kecil yang bodoh. Kita terlalu mudah disenangkan dan menggantikan iman kita itu. Jemaat, setiap detail, setiap rupiah, setiap persahabatan yang kita hasilkan, itu cuma sifatnya sementara. Apa yang kita miliki nggak akan bersama-sama dengan kita selamanya. Walaupun hari ini ribuan orang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar hal itu. Tapi itu kesia-siaan. Saya mau tanya, kapan kita mau terbangun dan menyadari janji yang telah kita terima dari Tuhan yang hidup, yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Saya masih ingat minggu lalu, ada satu pasang brother sister dia sharing untuk komuni, dia bilang gini, dalam kondisi seperti ini, kita ngalamin krisis keuangan.
Dia bilang dia nggak kerja lagi, suami pun nggak kerja lagi, nggak ada pendapatan. Anak sudah mau kuliah. Tapi dengan menangis dia bilang, tapi ada satu hal, aku nggak akan pernah menjual Yesus dalam hidupku. Bagiku, Tuhan sudah cukup. Pada sister, sangat betul. Tuhan sudah cukup. Dan ketika bangsa Israel menyadari bahwa Tuhan itu cukup, mereka bisa tinggal di dalam kasih-Nya. Saya mau minta, mari kita minta kepada Tuhan. Hari ini, sekarang juga. Karena Tuhan harusnya sudah cukup buat kita. Itu saja. Sekarang kita tutupkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini karena kita boleh sama-sama mendengar firman Engkau. Bantu supaya kami bertumbuh di dalam kondisi ini. Terus ingat bahwa Engkau saja cukup bagi kami. Diserahkan dalam tangan Engkau. Dalam nama Yesus. Kami berdoa, ucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.